Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya kita sudah membahas Record of Ragnarok chapter 54, yang mana pada chapter tersebut akhirnya pihak dewa sudah memutuskan untuk memasukkan Hades ke dalam salah satu petarung yang akan beraksi pada ronde selanjutnya. So, di chapter 55 ini adalah lanjutan langsung dari chapter sebelumnya. Dan kini kita disajikan dengan dua petarung dari pihak manusia yang akan diturunkan. Mulai dari kemunculan misal Nostradamus, lalu kekuatan Nostradamus yang bikin Geir ketar-ketir, dan juga kemunculan pihak manusia yang akan menghadapi Hades, sang penguasa alam Helheim. So, untuk itu sebaiknya kalian baca dulu manganya, karena konten ini full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Kemunculan Nostradamus. Chapter dibuka dengan Brunhild dan Geir yang menuju ke lokasi tempat monitornya, di mana mereka kini tengah bersiap untuk mencari kandidat selanjutnya yang akan diturunkan untuk melawan petarung dari pihak dewa di ronde berikutnya. Sembari menuju ke lokasi monitor, dari informasi Geir kita dijelaskan sedikit bahwa setelah pertarungan Buddha versus Hajun, Buddha mengalami luka yang sangat parah. Akan tetapi, kekuatan life force sang Buddha ternyata sangat kuat dan untuk itu Buddha masih tetap dapat bertahan pasca pertarungan berlangsung. Singkat cerita, setelah tiba di ruang monitor, kita kemudian diperlihatkan Brunhild lain yang sedang mengacak-ngacak kandidat petarung pada monitor tersebut. Dan hal ini membuat Brunhild serta Geir cukup kaget. Kok bisa Brunhild menjadi dua sosok? Ada apa ini? Nah, sosok Brunhild palsu ini dengan santainya kemudian menyapa mereka berdua. Namun reaksi Brunhild yang menyeramkan akhirnya membongkar identitas dari si Brunhild palsu ini. So, rupanya Brunhild palsu ini adalah misal Nostradamus yang sedang menyamar dan langsung pula memperkenalkan dirinya sebagai Rasul abad ini. By the way, maksud dari Nostradamus yang mengidentifikasi dirinya sebagai Rasul kemungkinan besar mengambil referensi dari judul karyanya yang adalah Les Prophètes, yaitu buku yang berisi nubuat tentang prediksi masa depan yang akan terjadi. Sehingga Nostradamus mengidentifikasi dirinya layaknya seorang Rasul atau utusan Tuhan. Tapi ya, ini hanya metafora sih sebenarnya. Oh ya, Nostradamus ini berasal dari negara Prancis. Nostradamus yang overpower. Setelah memperkenalkan dirinya, Nostradamus kemudian menantang Brunhild untuk adu ramalan mengenai hasil akhir dari pertarungan antara dewa versus manusia. Nah, si Nostradamus ini kemudian berkata bahwa dia memprediksi kalau kemenangan akan berada di pihak dewa. Mendengar hal ini tentunya Geir kaget dong, karena kalau dewa yang menang, tentu saja manusia otomatis menerima hukuman atas kesepakatan Ragnarok, yaitu untuk dimusnahkan. Akan tetapi berbeda dengan reaksi Brunhild yang malah kurang yakin dengan nubuat dari Nostradamus. Dan ya, Nostradamus juga mengejek reaksi yang dibuat oleh Geir karena sudah percaya dengan statementnya tadi. Di sini kita belum tahu pasti apakah ramalan yang dilontarkan oleh Nostradamus ini benar-benar sesuai dengan ending pertarungan dewa versus manusia atau tidak. Sebab problem pertama adalah Nostradamus ini dijuluki sebagai peramal terhebat sepanjang peradaban manusia dibangun. Namun di samping itu, segala hal yang terjadi di Ragnarok saat ini dapat dengan mudah diputarbalikan oleh kehendak kedua belah pihak. Well, untuk itu, meskipun Nostradamus berbohong jika pihak dewa akan menang dalam pertarungan, akan tetapi ramalan Nostradamus tidak dapat dipercaya begitu saja karena bisa jadi saat ini kemampuan ramalan tersebut hanya digunakan sebagai identitas Nostradamus saja di manga ini. Sebab di manga Record of Ragnarok akan memunculkan kekuatan terpendam atau mungkin yang tidak masuk akal pada setiap pertarungnya, baik itu dari manusia ataupun dewa sekalipun. Lanjut, Brunhild kemudian meyakinkan Geir akan kehebatan si Nostradamus ini. Dan Brunhild berkata bahwa memilih Nostradamus adalah pilihan yang sulit. Namun di balik keputusan sulit tersebut, Nostradamus adalah orang yang kuat. Di sini sekali lagi akan meyakinkan kita para pembaca bahwa Nostradamus di manga ini sepertinya tidak akan terlalu nampak memakai kekuatan ramalannya. Sebab ramalan saja masih kurang cukup. Contoh kekuatan yang sekiranya serupa adalah penglihatan ilahi milik Adam dan juga prediksi pergerakan milik Sasaki Kojiro, yang hal itu sebenarnya belum dapat dikatakan cukup kuat jika disandingkan oleh sosok Nostradamus. Akan tetapi Brunhild juga makin kesal dengan ulah Nostradamus yang childish dan mengancam Nostradamus untuk kembali ke dunia bawah. Mendengar ancaman Brunhild, Nostradamus kemudian merengek untuk tidak dikembalikan ke dunia bawah. Namun Brunhild kemudian menegur Nostradamus lagi agar berhenti untuk berbohong dan mendramatisir keadaan. Sebab menurut Brunhild, Nostradamus mampu berlalu lalang dan kembali kapan saja jika dia mau. Bahkan jika yang dihadapinya adalah para penjaga gerbang alam bawah. Dari perkataan Brunhild ini kemudian akan semakin meyakinkan ke kita seberapa kuat Nostradamus ini nantinya jika sudah beraksi. Sebab Nostradamus konon sudah melanggar kontraindaksi dari para dewa.
Nah, Nostradamus ini ternyata adalah manusia yang telah jatuh ke dunia bawah. Dan kontraindaksi yang dimaksud oleh Brunhilde ke Nostradamus adalah dia sudah pernah menghancurkan gerbang pelangi dan kegelapan, atau yang dalam penyebutan aslinya disebut sebagai gerbang Bifrost. Kelakuan brengsek Nostradamus. Brunhilde lalu menceritakan bahwa dunia ini dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu dunia surga yang dihuni oleh para dewa, dunia manusia yang dihuni oleh manusia, dan dunia bawah yang dihuni oleh makhluk dunia kegelapan. Pada awalnya terjadi peperangan antara dunia surga dan dunia bawah, sehingga untuk meminimalisir perang antara dua dunia ini, maka dibuatlah gerbang yang menghubungkan dua dunia tersebut. Konon siapapun yang sudah masuk ke dunia bawah tak akan bisa keluar lagi dari dunia tersebut, dan hanya beberapa dewa tingkat 1 saja yang memiliki kemampuan untuk melewati kedua dunia tersebut, yaitu seperti Odin, Zeus, Hades, dan Shiva, serta dewa-dewa elit lainnya. Namun hebatnya, gerbang yang menghubungkan dua alam ini berhasil dihancurkan dengan sangat mudah oleh sosok manusia, yang tidak lain adalah Nostradamus sendiri. Nostradamus kemudian berkata bahwa pada akhirnya dia dihentikan oleh karena sudah melakukan pengerusakan gerbang Bifrost, padahal dia sudah sedikit lagi mencapai tujuannya. Tidak hanya itu, rupanya hal mustahil tersebut sudah dilakukan beberapa kali oleh Nostradamus dengan alasan agar rasa penasarannya terjawab. Buset, nih orang jailnya level ekstraterestrial. Nah, sayang sekali pada saat Brunhilde menanyakan tujuan utama dari kejailan Nostradamus di masa lalu, Nostradamus malah mengalihkan pembicaraan dengan bertanya apakah sebentar lagi adalah gilirannya untuk bertarung. Namun Brunhilde menolak karena Nostradamus adalah kartu joker yang akan digunakan pada lawan yang tepat. So, menurut kalian siapa lawan yang pantas untuk menghadapi Nostradamus nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Qin Shi Huang. Setelah menolak Nostradamus untuk menjadi petarung selanjutnya, Brunhilde kemudian mendapatkan status terbaru bahwa pihak dewa akan menurunkan Hades pada pertarungan selanjutnya. Reaksi Ger dan Nostradamus tentu saja terkejut. Ger tentunya kaget karena Hades adalah raja dunia bawah, sedangkan Nostradamus hanya penasaran terhadap aksi pertarungan Hades nantinya. So, untuk itu, Brunhilde memilih petarung dari pihak manusia yang dianggapnya setara dengan Hades. Kemudian petarung tersebut telah terpilih. Kita kemudian bergeser ke tempat lain, di mana memperlihatkan seseorang yang tersesat mencari bangku penonton. Namun uniknya, cara untuk mencari tempat tersebut adalah dengan menghancurkan tembok demi tembok yang menghalangi jalannya. Hingga kemudian orang ini menemukan ruang VIP untuk bangku penonton, yang ruangan tersebut adalah ruangan khusus untuk penonton dari pihak dewa Yunani. Di sisi lain, Ares yang sebelumnya hampir terpilih jadi petarung akhirnya merasa lega karena Hades yang turun tangan. Akan tetapi, Hermes sebenarnya juga kurang yakin dengan Ares, sebab Hermes nampaknya sudah tahu bahwa pastinya Ares akan kalah dengan sangat mudah. Kita kemudian diperlihatkan lokasi arena yang kini dilengkapi dengan beberapa interior ciri khas dunia bawah, yang menandakan bahwa arena ini ditujukan untuk mempermudah Hades dalam bertarung nantinya. Nah, tentu saja Ares cukup yakin bahwa Hades akan menang kali ini. Namun seseorang yang tersesat tadi kemudian duduk di singgasana Hades, dan kita diperlihatkan wujud aslinya yang memiliki aksesoris penutup mata. Ares rupanya tak tahu orang ini siapa, dan dengan santainya berniat untuk mengantarkan orang tersebut ke podium tempat manusia berada. Namun yang terjadi ternyata di luar dugaan. Orang tersebut malah membanting Ares sang dewa perang dengan sangat mudah, hingga membuat Ares terluka. Hermes juga menghadapi sosok tersebut. Namun sosok ini dengan santainya menyuruh Hermes untuk berlutut. Orang ini kemudian berbicara bahwa dimanapun dia berada, disitulah singgasananya. Dan kita diperkenalkan petarung manusia yang akan beraksi di ronde selanjutnya melawan Hades, yaitu Qin Shi Huang, kaisar pertama dari negeri Tiongkok. Dan chapter 55 pun selesai. Wah, chapter 55 kali ini benar-benar menunjukkan ke kita bahwa setiap manusia yang diberikan mandat untuk bertarung dengan pihak dewa nanti ternyata memiliki kekuatan tersembunyi dan kekuasaannya sendiri. So, bagaimanakah kedepannya nanti? Kita akan menantikan aksi Qin Shi Huang versus Hades. By the way, ini rilisnya setiap tanggal 25 ya. Jadi untuk itu mungkin perlu juga admin bahas konten detail chapternya seperti konten detail chapter Boku no Hero. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.